buzzer mungkin ya, buzzer. Astagfirullahaladzim. Gung, buzzernya orang-orang yang takut spender sadar dan gak top up lagi. Ya mungkin. Tapi nanti kalian nilai aja dua sisi ya. Kalau aku sih jujur ya, aku dihujat aku nggak pernah mau dibilang apa kayak, aku nggak pernah ini sih. Nggak pernah. Pokoknya di sini aku tidak menyenggol spender yang kita lagi targetkan, tidak ya. Jadi dia tuh bilang, ini nih orangnya, ini sorry ya, ini memang aku harus pakai suara Chipmunk karena aku memang melindungi dia. Tapi aku udah izin sama dia. Kamu lihat. Nah, ini chatan aku sama mereka nih. Aku iniin dulu ya. Nah, ini chatan aku dan dia spender di atas 40 ya. Ini spendernya di atas 40. Di atas ini dia ada chat banyak sekali. Terus aku bilang, kalau dari chatan aku bilang nggak bisa. Kalau dari chatan nanti aku dikiranya ngetik sendiri. Boleh nggak aku voice, aku bilang. Terus dia bilang, boleh nggak aku minta voicemu aja, nanti aku edit suaramu. Tenang, tujuan kita baik, Allah akan bantu kita semua. Di atas ini aku tuh udah pernah minta. Awalnya dia nggak mau karena dia kan akunnya gede. Terus akhirnya pas aku kasih kasih ini ke dia, ibaratnya nggak apa-apa, tenang, aku nggak akan share namamu. Akhirnya dia nih, iya nggak masalah ya. Jadi ini udah ya, iya nggak masalah. Dan di terakhir ini juga aku ada ini aku baru benar-benar sadar Ci, bahwa tujuan Cece itu baik dan mereka nah ini dari dia. Nanti kalian baca sendiri aja ya. Jadi tujuan ya, kalau yang ngerti pasti kalian bakalan sadar. Tujuan aku tuh sebetulnya apa sih? Ya kan? Gimana sih? Kenapa sih aku up? Kok baru di up? Kan ya ada yang nanya tuh. Kenapa kamu baru up? Kan udah lama. Tanya. Selalu dia tanya kenapa dia baru sekarang. Itu kalian keluarin pertanyaan deh ya. Nggak, jangan bahas yang sudah-sudah, bukan. Justru kita mau ngasih tahu ke orang-orang kenapa kita bahas terus, biar banyak yang sadar. Kalau enggak nanti banyak yang terjerat. Nih aku baru dapat narasumber lagi satu, Beb. Kita tuh niatnya, pokoknya kita selalu niatkan. Tapi aku belum edit yang ini. Niatkan untuk menyadarkan orang-orang jangan sampai kayak Casper. Ya, gitu. ini aku belum edit ya. Tuh ada suaranya, tapi aku belum edit, nanti ya. Nanti aku bakalan edit, tapi aku bakalan bacain dulu chatnya dia. Semangat ya kakak, aku dukung kakak banget karena aku juga korban. Tuh ya. Padahal uangnya pakai tabungan sekolah anakku. Sekarang dia menghilang dan nipu banyak orang. Ya Allah, kenapa ya banyak orang yang tega. Terus aku bilang orangnya udah kabur, namanya Tit. Nah ya, terus ganti akun kata dia. Dan sekarang itu lagi berkeliaran di circle yang sekarang lagi rame. Bahkan dia nipu ibu-ibu TKW. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia nipu ibu-ibu TKW sampai 5 juta. Dan masih banyak lagi korbannya. Kakak yang sabar ya. Semoga Allah ganti kerugian kakak dengan yang lebih serta. Apa nih? Dengan yang lebih serta. Semoga. Maksudnya apa? Dengan yang lebih serta, semoga menjadi tabungan surga untuk kakak. Amin. Terus aku bilang, emang kamu awalnya jadi host? Aku bilang, apa gimana? Coba voice aja ya. Aku bilang, kita voice aja biar nanti aku rekam. Terus udah gitu, intinya nggak ada yang mau gift berjuta-juta tanpa ada maunya kak. Percaya deh, karena kalau emang dia tulus pasti dia milih kasih uangnya langsung. Di sini kenapa aku speak up juga, karena ini tuh udah menyangkut rumah tangga aku juga. Suamiku jadi terus-terusan live di TikTok dan dia itu diajakin bisnis juga, JG itu juga ya, bisnis juga. Dan diiming-imingin investasi kak. Jadi nanti suamiku modal berapa untuk gift di TikTok. Habis itu nanti si agensi ini bakalan bilang kalau nanti bisa bagi hasil. Tapi setelah uang kami habis, kami malah diblokir. Astagfirullahaladzim. Hasil ya. Terus ini gini, kakak tahu nggak? Bahkan mereka itu mengolok-olok kakak membuat VT itu apa? VT itu apa, weh? VT itu video TikTok ya. Membuat VT dan dia mengganti namanya menjadi Casper katanya. Itu tuh sebetulnya dalangnya saya tahu, namanya Tit. Itu dia punya akun besar kak, tapi dia sengaja pakai akun itu untuk nyerang kakak.
Jadi kakak yang sabar aja ya. Panjang banget woi. Kayak mana ini gua bacanya? Jadi kakak yang sabar aja ya kak. Semua bakalan terbukti. Dalangnya bakalan membuka aibnya sendiri. Karena korban-korban juga pasti bakalan gabung ke kakak sama seperti saya. Tuh. Memang mereka itu membuat opini agar orang-orang menghujat kakak, agar orang-orang yang tidak tahu jadi ikut-ikutan menghujat kakak. Wih. Ya. Banyak yang itu, yang DM. Banyak yang bilang DM. Dia juga korban. Betul. Dia mantan dulunya juga spender, dulunya host. Nih ada lagi nih. Banyak. Jadi sekarang tuh opininya tuh mereka tuh menggiring ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian yang mereka pakai itu gimana? Jangan lupa direkod ya. Jangan lupa direkod ya sayang ya. Nanti aku juga bikin VT kok, tenang. Tapi kalian kan pingin naik ya insight-nya. Kalian post yang aku omongin ini pasti naik. Percaya sama aku. Kalian post, kalian repost lagi pasti naik. Percaya deh sama aku ya kan. Nanti aku kalau misalnya nggak naik nanti aku iniin apa namanya tuh posting ulang di akun kalian. Kan lumayan tuh. Yang aku posting ulang VT-nya jadi jutaan loh. Serius, kamu lihat aja di postingan ulang aku. Wah, itu VT-nya jutaan semua tuh gara-gara aku posting ulang. Nah, jadi dia itu memang caranya itu lewat ujaran kebencian. Ujaran kebenciannya ini yang dia pakai ini, dia bilang bahwa si Casper ini justru dalangnya. Pusing, udah. Jadi dia tuh gini loh. Dibilang Casper itu suamiku, ya itu kan udah nggak kena, karena kan beritanya udah di mana-mana, bener nggak? Beritanya ini udah di mana-mana nih, ya jadi itu tersanggahkan, nggak mungkin Casper suamiku sendiri, ya. Kedua, dia ujaran kebencian, dia memakai cara dimana spender dan host ini diadu domba nih sama aku nih, ya. Spender dan host ini, jadi gini, spender gini loh, wah di komal naik satu komal ke komal lainnya naik. Aku jujur ya, aku komal aja nggak tahu apa. Aku baru dikasih tahu sama followerku, komal itu apa? Aku bilang kan. Jadi komal itu adalah bla 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 bla. Ih ya Allah, aku tuh kagak ngerti dunia begini, sumpah ya. Jadi orang ini tuh naik komal 1 sampai subuh ya. Malam iya, kalau aku kan mau live itu kita selesaikan dulu, buka, masak dulu, taraweh dulu, udah taraweh, cuci muka dulu, skincarean dulu, baru live gitu. Nah terus udah gitu apalagi sih yang mereka pakai selain ujaran kebencian itu. Jadi ini host sama si apa namanya tuh Beb, sama si spender ini diajakin untuk iniin aku nih ya, diajakin untuk nyerang lah, ibaratnya nyerang ya. Tapi jadinya kita tahu siapa mereka ya Beb. Ada penambahan list jadinya. Yang tadinya kita tuh cuma nargetin beberapa orang ya. Jadinya tuh ada tambahan list lagi. Terus udah gitu katanya mereka mau giring opini, justru si Casper ini yang agensi katanya. Ini aku mau jelasin ya. Biar kalian tahu ya. Casper itu bukan agensi, tapi dia diajakin bikin agensi sama agensi yang udah di-kick dari TikTok. Ya, ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Jadi Casper ini diajakin bikin agensi, ya, didengar nih. Bikin agensi sama agensi yang udah di-kick dari TikTok. Di-kicknya gara-gara apa? Nanti kita bahas pelan-pelan atuh. Terus Casper ini tuh ya diiming-imingin, sering diminta tolongin. Masa iya mau aku kasih lihat chatnya? Ya bahkan ada akun besar yang terus, ayo dong Casper, yuk ikut apa Beb? Ikut apa namanya tuh, PK ya? Iya bener. Ikut PK yuk di akunku yuk, katanya kan gini. Ini ada, bahkan ditulis namanya nih. Apa kita sebutin? Apa kita liatin? Orangnya pasti kepo ya, pasti ada ini, pelan sabar, semua bakalan terungkap sayang, sabar, kita mah mainnya sabar. Kenapa? Biar terjadi kegelisahan pada mereka, karena kan ya yang membuat Casper seperti itu kan siapa gitu loh.
Makanya aku harus selalu ngingetin ke kalian hati-hati bermain media sosial. Hati-hati. Kalian kalau misalnya ngegip, kita nggak pernah ngelarang ya orang ngegip. Tapi pastikan uang kalian itu bukan uang untuk kehidupan kalian, bukan uang anak istri kalian, untuk jangan tergiur nanti bagi hasil gini-gini. Anak-anak. Gitu. Jangan, percaya sama aku karena ini tuh banyak sekali. Ini narasumbernya banyak. Kalian bener-bener uangnya melimpah-limpah kan? Kecuali itu mah nggak ngurus kita mah. Jadi kalian harus tahu ya. Jadi teman yang baik itu tuh kayak gimana sih? Teman yang baik itu yang bikin kamu jadi bener. Ya, kalian tuh harus cari temen itu yang bikin kamu jadi bener, bukan yang bikin kamu membenarkan perbuatan kamu yang salah, bukan. Ya. Justru aku di sini ngasih tahu ke kalian, yuk jangan, ini ada korbannya loh, gitu kan. Ini ada loh, ternyata triknya itu seperti ini loh. Kalian ikutin aja dong. Ini yang ngomong bukan 1-2 orang loh. Bahkan kemarin kan aku bilang spender sama host yang tergabung ke aku tuh kan kemarin 18. Sekarang udah jadi 93, Beb. Gila, gue sampai capek balasin. Capek, Beb, balasinnya. Berarti spender itu banyak loh. Ya? Banyak. Jadi spender yang angkanya 20, yang angkanya 35 itu ngechat aku semua, Beb. Ngechat aku semua. Kalian yang pengen jadi narasumber boleh juga. Tapi gimana sih, Ce? Pengen jadi narasumber apa nih? Nih, permintaan lihat 99 plus. Gila. Nih. Gila, assalamualaikum, Ce. Jadi kalian kalau mau kasih tahu nih ya. Assalamualaikum, Ce, maaf tidak sopan karena udah DM Cece di jam segini. Saya mau minta saran, Ce, bagaimana ya bisa setegar Cece dengan kejadian ini semua. Saya adalah korban dari salah satu host TikTok, habis uang 1,2 M. Mobil saya digelapkan lalu saya nih ya, aku nggak bohong. Nih, bentar, aku lindungi dulu pembuat narasumbernya. Kalian yang mau jadi narasumber, tapi nanti aku pasti minta kalian voice ya. Aku minta kalian voice. Karena kalau misalnya bentukannya kayak gini nih, aku udah ini nih. Nih, aku nggak bohong ya. Tuh, udah aku capture. Nanti aku bakalan jawab dia, ya. Habis uang 1,2 M, mobil saya digelapkan, lalu saya kamu lihat sendiri, oke? Nanti aku bakalan minta kalian yang mau, kalian yang pingin jadi narasumber biar banyak menyadarkan orang, ya kan? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita dibilang hoak gini-gini, udah biarin. Biar itu udahlah, kalian ngerti lah, ya. Kalian ngerti lah. Ya kan? Kalian ngerti, kalian pasti paham. Aku yakin kalian masih punya hati di sini. Aku yakin ya, seburuk-buruknya kita ataupun segimana kita tuh punya hati gitu loh. Punya hati untuk ngerasain ya, untuk ngerasain. Kalau kalian lihat di sini banyak buzzer, banyak yang tuh ngomongin enggak, percayalah ya. Itu tuh kemungkinannya cuma 2, antara buzzernya mereka sama kebawa ya, kebawa. Karena narasumber yang pertama aja kamu lihat sendiri, dengar sendiri nih, itu minta maaf sama aku karena dia ke komentarnya. Maka aku bilang jangan suka gitu. Aku bilang nih, narasumber pertama, awalnya aku juga nggak suka lihat Cece komentar gitu. Aku kemakan omongan dia bilang. Itu sebut namanya loh, dia sebut nama loh. Serius, dia sebut nama. Makanya aku cut dulu. Tit, kenapa? Ya, kenapa aku tit dulu? Biar deg-degan, ya. Tuh, nih kalian lihat sendiri nih. Banyak sayar, betul. Lihat ya, saya siapa lagi yang mau diiniin coba? Nih, ya, tak sematin. Coba sadar. Ya, sadar sayang, sadar. Aku di sini mau nyadarin kalian. Benar banget loh ternyata loh ya. Banyak banget. Ya, banyak banget. Semoga Allah membukakan hati nurani ya. Gimana sih ngomongnya? Buat kalian, enggak lah, kita mau melindungi narasumber ya. Minta spill suara aslinya. Yang mana mau? Enggak, kalian tenang aja ya, kalian tenang aja. Ya kan? Kalian yang menjadi narasumber kita. Mereka udah bersedia dan udah minta maaf juga kita buat ngapain kita itu. Benar, pasti ada yang bilang ala itu hoak gini-gini. Nggak apa-apa, kita mah nggak apa-apa. Justru bagus kalau misalnya dibilang inilah ini, karena nanti mereka bakalan menampakkan diri mereka sendiri kan gitu ya, Beb ya. Allah itu bisa membukakan aibnya sendiri lewat tutur katanya. Kadang kepleset lah gitu kan. Kalau kita sih nggak masalah, kita nggak masalah ya.
kita nggak masalah. Dan kalian yang ada lagi beb, ini seru. Aku astagfirullahaladzim, aku lupa ngebahas ini kan. Untung kalian ingetin tuh dari komen kalian. Nih sebentar, jadi ini aku bakalan bahas ini nih. Jadi ada orang ya, ini sebetulnya yang kontrak sama kita beb. Ini yang orang ini kontrak sama kita, orang ini benci lah sama kita gitu kan. Bencinya itu karena dia itu sedih gitu loh. Bencinya itu sedih, nanti cara cari duit dia itu kayak gimana gitu loh. Jadi dia tuh kesal sama kita nih. Ini di capture orang ke aku. Dengerin ya di video juga ya, di record juga ya. Jadi ini aku nggak akan bahas orang yang pro ke kita, tapi aku bakalan bahas orang yang kontrak ke kita. Ya, jadi ada satu orang ya yang dia tuh sedih banget kenapa aku speak up gitu. Jadi dia itu udah capek muter otak tiap mau live ya kan, rela nahan malu dikerjain kalau kalah challenge ya. Tapi setelah aku speak up gitu, jadi dia tuh sepi. Padahal aku tuh sudah melakukan nih kerjain challenge ya kan, kamu lihat kan. Tolong, jadi dia tuh minta tolong lah. Kamu baca sendiri nih, ya kan? Nih, aku bakalan kasih tahu ke kalian, ya. Kalian di sini tulis, kamu ngerti gak sih? Rela nahan malu dikerjain kalau kalah challenge. Kalau gitu, kenapa kalian melakukan pekerjaan itu? Ya? Ngapain kalian melakukan pekerjaan yang membuat kalian malu? Bener nggak? Sekarang aku tanya ke kalian, bener nggak? Di sini tuh dia ngomong, ya kan? Gara-gara si Sylviatan, pokoknya ya kan? Kan aku tuh mencari uang itu lewat live TikTok. Aku tuh sedih, ya kan? Aku udah capek-capek muter otak tiap kali mau live, nahan malu, rela nahan malu dikerjain kalau kalah challenge, gitu. Lantas, mengapa kalian bekerja di seperti itu? Gitu loh. Lantas kenapa mau? Padahal di TikTok itu banyak cara menghasilkan uang, jualan. Ya, jualan sayang, serius. Siapa di sini mau aku arahin, ini nggak bayar, serius. Nanti kita bakalan buka sesi gimana sih caranya jadi afiliator. Gimana caranya menghasilkan uang di TikTok tanpa membuat diri kalian malu. Ini loh, kamu lihat. Rela nahan malu dikerjain kalau kalah challenge. Kalau gitu ngapain? Lebih kasihan lagi kalau ada yang kalah terus di apa ya, kayak dihukum gitu ya. Iya, ngapain melakukan pekerjaan yang membuat kalian malu? Bener nggak sih? Bener nggak? Setuju kan kalian? Ngapain kalian melakukan pekerjaan yang membuat kalian itu malu, yang membuat kalian itu capek, yang membuat kalian itu aduh gimana ini, aku udah melakukan jungkir balik tapi aku nggak dapet duit. Ngapain? Ayo jadi affiliate, aku bantu kalian daripada kalian membenarkan yang salah. Ya, daripada kalian walaupun nanti kalian memang menjadi seorang afiliator itu nggak mudah, memang kalian harus kuat mental ya kan. Lihat aku aja nih, ujung-ujungnya jualan katanya kan. Lah aku dari dulu memang jualan. Batuk kan gara-gara bukan lulus. Ujung-ujungnya jualan, akhir-akhirnya begitu. Akhir-akhirnya, awal-awalnya lah kita kan awalnya jualan gitu harusnya. Jadi jualan, bukan mendingan ujung-ujungnya, awal-awal. Betul. Mendingan kalian jualan. Caranya jualan tuh kayak gimana sih? Bikin konten, nanti masukin keranjang kuning, bikin video terus live. Itu bisa menghasilkan. Rajin live. Pelan-pelan, memang kadang satu hari ya udah laku satu, ya udah disyukuri, ya Allah, terima kasih hari ini aku laku satu, disyukuri. Nanti membludak, kamu lihat aku tiap live ya, itu JMP ku tuh, kalian tahu JMP itu apa? Omset penjualan, ya itu tuh banyak, ya kan? Dan aku setiap hari live cuma 2 jam aja, udah setelah itu aku balik ke kehidupan nyata aku. Gimana sih caranya? Caranya itu satu, kalian mantapkan dulu diri kalian, ya. Kalian mantapin dulu nih, ya kan. Kalian bisa nggak? Kalian mau nggak? Karena kalau misalnya, ya udah aku mau jadi afiliator, tapi kaliannya nggak ada apa namanya tuh beb? Keinginan, betul. Kalian nggak ada keinginan, maunya disuapin terus, itu susah, ya kan? Itu susah. Nah, kalau misalnya kalian benar-benar mau ya, coba di sini siapa aja sih yang kalian lihat kan orang-orang afiliator duitnya banyak-banyak kan?
itu mereka nggak makan korban loh. Jadi afiliator tuh gini, nih misalnya ada host, ini host nih, kakak Kan beli ada barang yang didapat. iya ada barang kan, kakak Mengeluarkan ini duit barang nih, mendapatkan barang. nih kakak beli donat nih satu, cepret, kamu beli donatnya, ya kan? Misalnya donatnya harganya 10.000, terus kamu dapat jangan donat 10.000 kecil kali lah, apalah ya, barang apa ya, barang aku soalnya ini brand yang masuk ke aku juga nih, misalnya ini nih, barang ini harganya 100.000, terus dia beli nih, pembeli kamu tuh beli. Dari 100.000 ini tuh kamu dapat komisi berapa, misalnya kamu dikasih komisi 10%. Oh iya, kamu dapat 10.000. Tapi kamu jangan menyepelekan uang 10.000 loh. Kalau yang beli itu banyak, kalau mereka beli banyak, duitnya tuh gede, percaya sama aku. Dan tidak ada dirugikan. Nggak ada yang dirugikan, ya kan? Jadi gitu ya, kalian kalau misalnya nanti gini. Kapan ya? Aku mau lab jualan, tapi nanti aku meeting dulu ya sama orang TikTok. Kapan ya? Aku harus cari waktu sih. Kalau minggu ini tuh aku jujur sibuk banget. Nanti aku ajarin kalian gimana sih caranya ya. Gimana sih caranya nge-live itu, gimana sih caranya mendapatkan penjualan. Nanti kalian belajar dari lab aku. Aku bakalan ajarin kalian pelan-pelan ya. Jadi setiap barang yang laku itu kalian dapat duit, percaya sama aku. Dapat duitnya itu ya antara 5%, 10%, 15%, paling tinggi itu 20%. Itu pun kalau kalian memang sudah ada kerjasama dengan brandnya. Memang udah dapat apa sih Beb namanya tuh Beb? Apa sih kalau kita ke brand terus kita tuh dapat lebih gede? Privilege. Nah, udah dapat privilege dari si brandnya itu, kalian bisa tuh Jadi ya. kayak undangan khusus lah. Undangan khusus, dapat undangan khusus itu kalian bisa pelan-pelan, tenang aja ya. Kalian live tidak perlu malu apa Belajar. nanti itu masih live start gitu. Nantilah ya. Aku insya Allah ini aku tuh lagi nego. Aku pingin kalian tuh pilih ya. Ini aku sebetulnya lagi nego sama minyak goreng. Jadi ada brand minyak goreng yang mau masuk ke aku. Tapi aku jujur aku minta harganya 5.000 2 liter. Nah dia tuh masih mikir lah ya. Gila si Cici ini minta 5.000 2 liter. Aku bilang gak apa-apa, aku minta 100 biji gitu. Ya 100 biji minyak goreng. Terus belum deal. Nanti sabar ya. Nanti aku bakalan ngajarin kalian pelan-pelan. Sekalian gimana sih caranya jualan. Nanti aku juga bakalan kasih lihat GMP aku ke kalian dari hasil penjualan. Gede sayang, percaya sama aku. Gede, ya kan? Gede. Jadi dari hasil penjualan kamu omset, nanti kamu tinggal bagi tuh ya. Kurangi hasil. Udah, kalian gak usah bekerja kalau pekerjaan itu membuat kalian malu. Jangan ya. Jangan, mendingan jualan. Percaya sama aku, mendingan jualan. Ya, kenapa aku selalu bilang aku lebih respect sama orang yang berusaha jualan, jadi affiliate, ya, daripada orang yang membuat dirinya sendiri itu malu, gitu loh. Ini aku ada chatnya, serius, ya, yang membuat diri kalian itu sendiri itu malu. Kalian jangan lupa ya, kalian yang pingin jadi narasumber. Wah, nambah lagi nih narasumber, gila. Lihat isi kotak masuk gua. Bayangin gua harus buka satu-satu ini. Bayangin, ya kan, gua harus baca. Makanya kalian kalau mau jadi narasumber, itu kalian ketiknya yang panjang dulu. Jangan assalamualaikum Cece saya tahu. Jangan cuman gitu aja, ketik yang panjang dulu, baru nanti aku buka. Kalau memang kalian narasumber yang memang aku, oh ini kayaknya bagus nih kalau dinaikin jadi konten gitu kan. Nah baru bisa, ini lihat tuh, gila. Permintaan pesan gua, astagfirullahaladzim. Lu lihat sendiri permintaan pesan gua 99 Edian. Ya, luar biasa. Nih. Apa nih? Baca nih satu nih. Nih, assalamualaikum Cece, aku dulu host. Oh, host ini. Tadi spender, sekarang host. Nih, ya, tapi jalan 6 bulan saya berhenti C, meskipun saya dapat uangnya, tapi menurutku mana nih? Gak berkah. Gak berkah. Dilanjutin dong ngetiknya, ya.
Dan aku ada niat untuk pindah ke affiliate, tapi aku ada kendala di sampel. Kalau akunku masih sedikit, tapi untuk mendapatkan satu sampel ke toko susah banget. Tapi ada ku beli satu, tapi sebelum jadi konten, apa sih maksudnya nih? Oh, Coba. dia udah beli, dia beli sampel sendiri, tapi dia belum sempat bikin konten. Assalamualaikum C, aku dulu host biasa, tapi jalan 6 bulan saya berhenti C, meskipun saya dapat uang, tapi menurutku nggak berkah. Tuh sadar dia, ya kan? Oke, nanti itu jawabnya nanti. Assalamualaikum C Sylvia. Ini bagus deh Beb, ini bagus, ini bisa naik nih. Nah gini nih, TikTok ya, gini nih, kalau mau bikin bikin chat ke aku tuh yang panjang, jadi aku baca dulu gitu, tujuanmu tuh apa nih ya. Selamat, yang ini apa yang ini ya, enak yang ini aja ya. Assalamualaikum C Sylvia, selamat malam. Saya tahu. Oh ini tajam Beb, ini jangan aku omongin dulu ya, ini terlalu tajam nih. Ini nulis nama semua nih, aduh susah aku bacanya. Astagfirullahaladzim Beb. Oh, caranya begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ini nih nanti aku pasti naikin konten ini Beb. Ntar nanti aku hubungi dia ya. Ih, kalian penasaran nggak? Kalian penasaran nggak? Gila sih. Ini aku nggak bisa bacain karena ini banyak banget nyebutin nama gitu loh. Nanti aku tersoledat nyebutin soledat gitu loh. Ya. Gila bentar. Hah? 8 miliar? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku. Serius ini Beb? Beb. Shh. Lihat dulu. Gila. Jangan dibaca namanya. Bener. Ini loh. Ya kan? Jangan dibaca dulu, itu dia bawa nama. Ya Allah ya Tuhanku. Beli ini saya. Katanya ada kantau gede katanya. Ya Allah, kalau saya misalnya bagi orang. Ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahaladzim Mbak. Gila ini panjang banget, bentar ya aku iniin dulu. Aku minta tolong buat kalian yang tulis pesan ke aku, yang kalian kirim pesan ke aku, tolong kalau ngetik itu jangan disingkat-singkat ya. Ini 1G apa itu aku kagak ngerti bacanya kayak gimana ya. Tolong ngetiknya itu misalnya tapi jangan TP gitu kan, gue bingung ya. Jadi membaca selanjutnya tuh gue bingung ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuh kan bener Beb, orang ini yang kita cari sama. Gila. Kok jadi loli gue Beb. Astagfirullahaladzim, sama dia nih orangnya nih. Ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhanku. Wah ini aku harus bikin konten ini. Ini aku harus bikin konten. Aku balasin dulu ya. Oke. Sip ya. Dengerin sayangku, cintaku. Ya ini kita dapat lagi narasumber satu, alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya banyak banget Beb yang belum gue edit. Astagfirullahaladzim, kayak mana ini editnya, bingung gue jadi nguploadnya terlalu banyak. Pelan-pelan satu-satu. Serius terlalu banyak, aduh. Ya kan, terlalu banyak. Kenapa aku bilang terlalu banyak? Ternyata korbannya terlalu banyak, sebanyak itu. Tapi yang ini menarik sih Beb, ini aku harus bikin. Kenapa lebih? Kenapa? Malah ngomong gini deh. Diam. Ya, oke. Kalian ada pertanyaan nggak?
Betul, semoga tidak ada Casper selanjutnya. Aku sih berdoa seperti itu. Tujuannya itu. Tujuan utamanya itu. Jadi kita harus bersatu ya teman-teman ya. Betul. Itu. Karena kan kalian harus tahu ya, mereka ini sekarang lagi menggiring opini kan. Jadi karena mereka tuh sebetulnya mereka nggak bisa cari celah di kita itu, mereka nggak bisa ya kan. Karena jujur dari awal saya tidak pernah bilang apalah yang mereka tuduhkan semua lah gini-gini. Nggak ada. Justru yang bilang itulah itu yang targetnya kita. Nggak ada ya. Gak ada, kita tidak pernah membawa siapapun yang tidak ada hubungan dengan kita. Kita tidak pernah mencari bala bantuan, naik ke komal-komal untuk menggiring opini. Kita tidak pernah, ya. Kita tidak pernah. Live pun kita batasi, paling 1 jam selesai. Ini udah 40 menit, berarti ada 20 menit lagi. Jadi live pun aku batasi, gitu kan. Aku live setelah aku selesai taraweh, buka, mandi, udah rapi, baru aku live. Ya, baru aku live. Jadi aku berharap kalian, aku cuma mau ngingetin kalian pakai uang kalian itu dengan bijak ya. Walaupun kalian mau ngegip nih, misalnya kalian mau ngegip ya kan, itu boleh banget, serius itu boleh banyak banget. Yang benar-benar live-nya kayak membutuhkan. Benar. Kalau aku ya, nanti aku kalau ngomong lagi dibilang bukan. Nanti dibilangin giring. Bukan giring, nanti bilang ala lu amal aja disebut-sebut gitu. Jangan. Tapi jujur ya, aku pernah ngegip ke orang, tapi aku hubungi dia. Aku nggak aku nggak pernah beli koin koin sih, koin ya, top up koin. Aku nggak pernah beli koin itu, aku nggak pernah. Jadi aku pernah ngasih gift, terus kecil sih, duitnya kecil, nggak gede-gede, tapi aku japri dia. Bukan gift itu, langsung ke sumbernya, nggak melalui plafon. Iya, nggak melalui. Jadi aku hubungi waktu itu tujuannya untuk beli susu dan Pampers. Kita lihat dia lagi live, kita beneran. Tapi aku murni ngasihin itu, nggak dipotong sana sini gitu. Jadi memang aku DM, dari aku DM ya gitu. Ya iya, aku ngegipnya nggak lewat TikTok ya, nol lah. Aku kan mana main level-levelan aku mah. Serius. Lah, dari awal mana ada aku menyamaratakan. Justru yang menyamaratakan tuh mereka, sadar. Makanya aku udah bilang, sadar. Mereka tuh menggiring. Dari awal aku tidak bilang menyamaratakan semua. Inilah semua. Kalian ngerti nggak arti sindikat? Sindikat itu sekelompok orang, beberapa orang itu sindikat dinamakan. Kalian kayak gitu aja kagak ngerti, ya? Masa kalian kagak ngerti kayak gitu aja? Ya kan? Satu ini boleh direkam ya. Minta tolong direkam. Alhamdulillahirabbil alamin, ini mah ya kuasa Allah. Memang ada satu agensi yang menghubungi kami. Serius. Ya. Ada satu agensi yang menghubungi kami, sangat baik, insya Allah kita juga bakalan ketemuan sama agensi itu, dan dia membeberkan semuanya. Ya. Dia membeberkan semuanya. Jadi dia memang dia host juga, bukan host. Dia agensi, tapi dia punya host yang dia bina gitu loh. Dia punya. Tapi dia punya hati gitu loh. Dia punya hati. Bahkan dia ngasih tahu ke aku, Ci Sylvia sama Komuat agak hati-hati ya sama orang-orang ini. Ini mulut agensi loh ya. Ini mulut agensi. Loh, kenapa? Saya bilang. Soalnya di grup para agensi nama Ci Sylvia itu diadu. Ngerti gak sih, diadu ya? Nama Ci Sylvia itu diadu untuk mereka cari pembenaran. Jadi mereka tuh cari namanya tuh kelompok lah gitu. Padahal kita agensinya ada yang kita target. Ini yang hubungi kita tuh agensi juga. Jadi nama si Ci Sylvia ini sekarang lagi digiring nih di grup-grup kita para agensi katanya. Bahkan dia kasih buktinya. Jeder ya, tambah panjang. Ya, aku tahu siapa C. Ya kamu DM aja, kasih info apapun tapi yang panjang. Jadi aku baca dulu. Ya, aku baca. Kalau kalian sedikit itu aku nggak akan mungkin balas, percaya sama aku. Aku hanya yang bener-bener niat bantu. Itu aku lihat dari cara dia ngechat ya. Nah, jadi dia agensi dan dia nge-DM aku pakai akun agensinya. Dia nge-DM aku pakai akun agensi dan dia bilang ini udah parah sih, ini licik. Dia sendiri loh yang ngomong, bukan aku. Karena aku lihat, aku ngerti maksudnya Cici itu pingin ngasih tahu ke orang bahwa ada dia ngerti, agensi ini dia ngerti.
Dan dia juga tidak terprovokasi untuk menyerang aku, agensi ini ya. Nah nanti aku bakalan bahas itu. Banyak banget yang aku harus bahas, ya kan? Banyak banget yang harus aku bahas, tapi pelan-pelan karena aku tuh kerja, aku punya kehidupan nyata. Aku nggak bisa terus-terusan subuh, pagi, siang, malam ngejentul di kayak gini. Aku nggak bisa. Aku punya kehidupan nyata. Aku bekerja. Aku ada perusahaan. Kita ada kerjaan. Kita ada ini di kehidupan nyata. Aku nggak bisa. Bentar-bentar lab, klarifikasi. Bener nggak bisa. Ya ini aja sekedar sharing, bukan klarifikasi. Ya, sekedar sharing. Jadi apa namanya tuh? Kalian cobalah. Kalian yang mau mau ibaratnya dapat kehidupan yang lebih baik, udah ya, karena teman yang baik itu yang akan membawa kalian ke kebaikan ya. Mau jatuh ya. Jadi teman yang baik itu kayak gitu. Teman yang baik itu bukan teman yang bikin kamu jadi benar, bukan ya, bukan tuh. Tapi bukan membenarkan perbuatan yang salah. Itu teman yang baik tuh seperti itu. Jadi kamu tahu nih sebetulnya aku tuh gimana. Aku tuh mengingatkan kalian. Kalian tahu, cuman kalian tuh hatinya masih tertutup ya. Hatinya masih tertutup. Aku ngerti ya kan. Kalian digiring opini, kalian masuk ke komal itu, kalian dicuci lah otaknya ya kan. Sehingga kalian tuh ngehujat aku dulu. Tapi itu gak masalah buat aku. Itu gak masalah. Ya kan. Itu nggak masalah. Nanti bakalan ada plot twist lainnya yang kalian bakalan, hah? Serius? Hah? Bakalan seperti itu ya. Kalau 1688 itu kode apa? Pertanyaan bagus. Nih ini juga digiring opini. Jadi mereka itu menggiring opini tentang bukan 1688, sebetulnya 168 ya. Jadi tahun 2000 sebetulnya aku di medsos manapun aku pakai 168 ya. 168 itu artinya iliupa ya, iliupa. Artinya itu kita tuh yakin kalau kita sukses gitu. Artinya itu banyak sekali artis-artis yang pakai kata 168 gitu kan di mobilnya, di mana-mana pun, karena artinya bagus gitu. Iliupa itu artinya memiliki arti yang maknanya itu tinggi. Nah, itu tuh punya aku, bukan punya Casper. Waktu itu Casper sempat ngomong, aku pakai juga ya 168. Ngapain lu ikut-ikut? Aku bilang, aku candain gitu kan. Ngapain lu ikut-ikut Aku bilang, enggak ini lo katanya kan. Enggak lah, ikutlah kan bagus artinya. Ya udah dia pakai. Aku nggak ngurusin karena kita beda-beda ini ya kan. Kalau Casper dulu 1688 dia, bukan 168. Yang 168 tuh aku. Terus nggak lama dia ganti 168 gitu. Tapi dia ngomong kok ke aku, Casper ngomong. Jadi angka 168 tuh banyak dipakai. Artis ada yang pakai loh. Serius, tan juga belakangnya. Ya kan? Ada. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang aneh. Kalau kalian tanya deh ke orang China, ya kan? Kalian tanya ke orang China, 168 tuh apa sih artinya? Mereka bakalan jawab, itu angka hoki. Nah, bagi mereka seperti itu, karena artinya itu iliupa. Ya, sesuatu yang membuat kayak kesuksesan lah. Kayak saya tuh yakin kalau nanti kita tuh bakalan sukses gitu. Nah, itu artinya seperti itu, ya. Coba tanya ke sebelah, lupa apa nih Nih, ini cewek nih pingin dijawab sama kamu. Apa? Iliupa. Iliupa itu saya pasti sukses. Itu artinya. Terus? Dan Casper itu sama kita itu mesti itu sama semua itu nomornya itu dari mobil. Cuma betul. Belakangnya aja beda. Betul. Ya itulah kan? kedekatan kami. Sampai mobil pun harus sama. Ya betul. Sama. Kayak manifesting lah. Jadi kita tuh, kita meyakini nih diri kita bakalan sukses gitu. Manifesting lah. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh. Banyak kok yang plat mobil itu banyak yang pakai 168. Bahkan kita tuh pakai angka itu di mobil kita. 3 mobil aku semuanya pakai 168. Ya, 3 mobil aku semuanya pakai 168 gitu, karena angkanya bagus, serius. Jadi nggak ada yang inilah, nggak ada yang aneh-aneh gitu loh ya. Dan kalian bisa lihat lah ya, kalian bisa lihat gimana orang-orang itu cara live-nya, kan kadang ngomongnya kasar ya lah. Kalian bisa bandingkan sama kita. Kalau kita tuh nggak pernah ngegiring opini, kita coba menyadarkan kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak sadar-sadar, ya udahlah, itu pilihan hidup kalian ya. Pilihan hidup kalian. Apalagi nih? Yalah, kita harus mengingatkan sayang, ya.
Host dan spender kalau nggak terlibat harusnya santai aja, kalau risih tandanya. Nah, ini pertanyaan nih. Wah, Jawab sendiri ya nanti. jawab kita sendiri itu coba. lagi, nanti Nih, bilang kita coba lagi. naikin aja lah. Tuh, coba aku minum dulu ya. Beb, kamu ngomong dulu Beb, ngoceh dulu Beb. Aku ambil Ini minum. lebih penting ini. Ini lebih penting ini. Ya memang banyak kok yang pansos ke kita tuh banyak, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya namanya juga kita mah nggak pernah, banyak kok yang pansos lah gini itu banyak. Ya namanya kita pemilik kisah ya. Kita pemilik kisah. Yang punya kisah itu aku gitu loh. Dan kisah ini tuh terjadi di bulan Juni 2024. Kenapa kita baru naikin di 2025, Juni 2024, terus kita naikin di bulan apa ini ya? Maret 2025. Kalian tahu nggak kenapa? Karena kita itu menstabilkan diri dulu ya. Gimana ya aku cara bilangnya ya ke kalian ya? Oh bentar, karena ini tuh gini loh. Kita kan kehilangan ya. Kamu coba rasain ketika kamu kehilangan seseorang yang kalian sayang, ya kan? Seseorang yang kalian kasihi lah gitu. Seseorang yang baik yang kamu sayangi. Terus kamu hilang tuh orang itu, ya. Aku tahu dia salah. Aku tahu dia yang ngancurin aku sama kokonya. Aku tahu. Tapi setelah aku tahu dari mulut dia sendiri ada dalangnya, itu tuh sakit sekali. Itu tuh sakit sekali. Karena kalau kamu temenan asli di dunia real sama Casper, kamu sendiri nggak akan percaya Casper tuh seperti itu. Bahkan misalkan nih ya, kamu kenal sama Casper, terus kamu ngomong gini, kokes, aku nggak ada uang nih buat beli susu. Dikasih kamu 500.000, percaya sama aku. Percaya sama aku. Serius, orangnya kayak gitu. Orangnya kayak gitu. Makanya aku tuh penyesalanku tuh ya, aku sama kokonya itu menyesal karena apa? Kita pindah ke Jakarta. Waktu kita masih di Surabaya, ini direkod ya. Jadi kalian perjalanan Casper tuh siapa bisa direkod gitu. Tapi kita juga nanti bikin kok, tenang aja. Jadi ini biar kalian nyebar terus ya, biar ngegulung terus ceritanya, biar ngegulung kalian rekod. Karena ketika kalian menyebarkan video aku, gede loh viewernya ya. Jadi direkod, jangan lupa. Jadi ini aku bakal kasih tahu ke kalian. Dulu ya, aku kan kenal dia tuh udah 18 tahun lah. 17 sorry. 17 tahun aku kenal dia. Awal-awal aku nikah sama kokonya, dia itu teman aku. Ya, dia tuh aku jadikan teman. Terus awal aku nikah sama Koko, itu kita susah. Serius, kita susah. Ya, kita hidupnya susah. Dan Casper ini bantu kita, bantu aku lah terlebih. Dia itu adik iparku yang sangat baik. Bantu aku. Kayak waktu itu kan aku sempat kredit rumah ya. Cicilannya tuh 1 juta. Apa sih? Ya udah. Nanti ambil itu ya, STMJ ya. Ya, cicilannya itu 1.250.000. Itu 17 tahun yang lalu ya. 17 tahun yang lalu. Bentar, Koko lagi ngangkat telepon. Jadi 17 tahun yang lalu kita tuh penghasilannya sangat-sangat minim banget. Karena kita juga baru nikah ya kan. Kita baru nikah. Terus Koko juga kerjanya masih jadi mandor. Kayak gitu-gitu kan. Sehingga kami tuh kelimpungan lah cari duit. Sedangkan Casper ini gajinya waktu itu sudah di angka 5 juta. Sudah di angka 5 juta gajinya dia itu. Nah terus dia bantuin aku untuk nyicil rumah 2 bulan. Ya kan, jadi dia bantuin 1.250.000, terus bulan berikutnya juga 1.250.000. Dan Casper ini tuh deket banget Bu sama kita waktu kita masih tinggal di Surabaya ya. Deket banget, apa-apa pergi bareng-bareng, kongko sama teman-temannya. Jadi kita juga punya circle di dunia nyata sama teman-temannya, sama si A, si B, si C, banyak teman-temannya banyak. Dan kita tuh kalau misalnya makan ya, kadang dia yang bayarin, kadang kita patungan. Karena kan kita juga ibaratnya nggak maulah ditraktir terus. Ya udah kita patungan yuk. Misalnya habisnya berapa nih? Kita pas makan jagung bakar di Tretes di mana gitu kan. Nah, kita patungan, bayar bareng-bareng. Ayo, yang bayar duluan Casper, tapi nanti aku pasti habis punyaku berapa? Misalnya punyaku habis 80. Ya udah aku bayar ke Casper 80. Jadi kita tuh benar-benar menjaga silaturahmi itu dengan mereka gitu. Teman-temannya Casper juga ya. Tapi ini teman-teman di dunia nyata ya yang aku tahu gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nah, terus udah gitu tahun 2020 aku masuklah ke TikTok.
Dan ternyata boom ya, boom. Orang-orang suka konten aku juga jualan plus edukasi juga di dalamnya. Terus 2021 TikTok Shop lahir. Ingat kan kalian TikTok Shop lahir? Aku dikontak sama orang TikTok. Dikontak tuh sama orang TikTok. Yuk jadi host katanya. Ya kita sebagai host gimana cara pembayarannya, akadnya seperti apa, bla 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 bla. Oke. Ya. Tahun 2021 akhir itu jobku banyak sekali. Ya, banyak sekali. Alhamdulillah aku di tahun 2012 pun udah ngalahin Casper nih. Untuk income-nya kita itu udah di atasnya Casper jauh. Ya. Tapi kalau untuk di tahun 2008, 2009, 2010 itu aku masih dibantu Casper. 3 tahun tuh aku masih banyak dibantu Casper lah. Nah udah di 2011 ke atas itu aku mulai naik. Aku sendiri bisnisnya mulai naik, karirnya mulai naik gitu. Nah terus udah gitu kita intens nih. Setiap weekend, Sabtu, Minggu, ayo trete sewa villa, jebret ya, misalnya villanya 2 juta. Bagi berapa orang tuh? Dibagi, kita mah nggak pernah ngandelin orang, manfaatin orang, kita nggak pernah. Jadi misalnya Casper buka duit dulu nih 2 juta harga villanya. Nah itu yang ikut berapa nih? Ya udah dibagi, misalnya 2 juta, yang ikut 12 orang, berarti 2 juta dibagi 12 kayak gitu. Nah kita selalu kayak gitu. Jadi kita tahu siapa Casper ini. Sampai akhirnya aku memutuskan pindah ke Jakarta. Inilah penyesalanku sama Koko. Ya, sama Koko penyesalannya itu adalah kenapa kita harus pindah ke Jakarta. Jadi Casper itu nggak kekontrol lagi sama kita gitu loh. Ya kita udah nggak tahu lagi kehidupannya seperti apa. Tapi tetap karena kita udah ada bisnis sama dia yang kita bangun dari 2010. Bisnisnya itu kita bangun dari 2010 itu bisnis dan lancar, tidak ada penyelundupan apapun. Casper pakai duit tidak ada, orangnya baik, manajemennya bagus ya. Sampai akhirnya Casper ini masuk ke dunia TikTok tahun 2020. Nah, tahun itu dia mulai tuh spend duit, tapi kecil-kecil, nggak gede-gede. Paling dia kirim donat, kayak gitu-gitu, kirim bunga, kirim apalah gitu. Aku nggak ngerti lah ya, pokoknya yang kecil-kecil lah. Dia juga bilang, oh enggak, aku paling ngabisin 200.000 lah, paling isi top up 170. Ya masih wajar-wajar lah, tidak ada yang aneh-aneh. Nah, tapi dia tuh dia akhirnya dinotis sama beberapa agensi. Wah ini calon nih. Akhirnya ditelusuri lah Casper ini seperti apa, kelemahannya seperti apa, aibnya seperti apa. Dipegang nih sama mereka ya. Dijadikanlah itu untuk narik duit dari Casper. Nah karena Casper ini, sekali lagi aku kasih tahu ke kalian, dia mempunyai insecure. Ya, aku kan udah bilang sama kalian ya, jujur aku bilang dia mempunyai insecure di dunia nyatanya dia, ya. Tapi kita selalu bilang kok, semua manusia itu pasti punya insecure. Aku selalu kasih tahu gitu. Jangan jadikan insecure kita itu ngedonin diri kita, jangan. Aku selalu bilang kayak gitu sama Casper. Casper iya aja, tapi aku tahu dia tuh masih insecure. Nah, insecure-nya dia inilah yang dijadikan bahan, ya. Dijadikan bahan oleh orang-orang itu. Ya kan, oleh orang-orang itu. Awalnya itu dia dijanjikan, itu Casper sendiri yang cerita, ya kali kita bisa ngomong selancar ini, ya kan. Dijanjikan, ayolah bikin agensi lah yuk, katanya. Memang ada ditawari, beneran, memang ada. Bahkan ada sedikit pemaksaan di dalamnya. Serius, kalian bisa tanya ke spender yang tobat, ya. Tanya deh ke spender yang tobat yang duitnya habis gede. Bahkan ada sedikit dipaksa. Ya kan. Nih sampai insecure dan dideketin agensi. Makasih udah ngingetin ya. Nah benar nih, dengerin. Nah udah gitu dideketin lah dia, ya kan. Wah ayo gini-gini, ya kan. Bahkan ada beberapa host live gitu yang ngejapri-japri lah, sering intens banget. Yang ayo dong Kokes bantuin nih, kita lagi PK nih, menangin. Dan iya dimenangin sama Casper. Nah kesalahannya Casper ini adalah uang yang dipakai uang perusahaan kita itu, ya. Tapi dia itu diiming-imingin nanti bakalan bagi hasil, ini gede nih hasilnya, nah itu salah, ya. Itu yang salah. Dia mengakui kok ya Beb ya. Casper mengakui nih, tanya Kokonya nih. Beb, dia gimana si Casper?
Salah, dia bilang salah jalan. Iya, dia salah jalan. Dia mengakui, bahkan dia menyebut semua nama-namanya. Ya. Serius, kalian posisikan kalian itu adalah kakak saudaranya Casper deh. Baru kalian bisa mengerti cerita ini, ya. Nah, terus udah gitu pas udah nih apa namanya tuh dia di DM terus ya kan. Terus udah gitu aku dapat 2 sampai 5 spender besar ya. Serius ini aku nggak bohong, spender besar. Angkanya di atas 40. Aku boleh tanya nggak sih? Angka 40 lah ya kita bilang ya. Itu berapa duit? Boleh tanya nggak? Ya. Boleh tanya nggak menurut kalian angka 40 itu ngabisin berapa duit? Coba aku pengen tanya. Karena ini jujur yang masuk ke aku sekarang itu angkanya di atas 40 semua. Tapi kalian jangan hoak loh. Nanti kayak TikTok Universe 15 juta lagi. Kalian mah suka gitu sama aku. Ya. Kita dihujat. Yang bener kalau ngasih info tuh yang bener. Ntar gua video lu ini dari si ini nih. Gitu, yang bener berapa? Jangan nanti kayak TikTok Universe. Salah info. Ya. Kan gua mah bukan bidang gua. Ya tahu miliarannya tuh berapa. Nggak mungkin 80M lu ngadi-ngadi. Casper aja nggak sampai segitu. Berapa? Yang valid dong, lu ngarang-ngarang Aku mau ngecek dari yang ada angkanya deh. Yang ada angka tolong sebutin. Yang ada angka. Coba, berapa coba? 8M. Masa level 40? Angka 40. Angka 40 aja lah. Karena ini macam-macam, ada 41, 42, 43, 44. Gitu. Kita langsung jelek di angka 40 aja lah. Berapa? 40 tuh 18M. Oh, serius? Kalian aja salah itu lagi. Ntar kalian salah informasi lagi. Kita lagi dihujat ntar. Yang bener dong. Kalian mah. Tuh kan kalau kalian aneh-aneh nggak seragam berarti kalian tuh nggak tahu. Asal sebut deh. Nanti Gimana sih caranya, gimana? Nanti dibilangin hiperbola. Nggak boleh. Kamu kalau mau ngasih tahu seseorang itu harus yang benar. Makanya kan segala sesuatu itu pasti jadi pelajaran. Akhirnya kita sekarang hati-hati kan. Karena aku juga dapat 15M tuh dari orang, bukan aku ngarang-ngarang, bukan aku hiperbola. Jadi yang benar yang mana nih? Serius 18M? Hah? Masa sih? Berapa itu? Mana sih Yang cara angka itu? berapa? 50? Bukan 50, 40. Belum ada yang level 50 menghubungi aku, belum ada. Pokoknya 40 ke atas lah. Ya, 40 ke atas. Yang 50 belum ada yang nge-DM aku. Kalau mau nge-DM silahkan sok yuk. Ya. Gimana sih cara ngeceknya nih? Gue harus gila be, astagfirullahaladzim. Kalian bisa lihat ya. Notif kotak masuk aku 99 plus lagi. Isinya aku mau cerita juga boleh nggak? Jadi aku sudah habis 7.500.000. Aku dijanjiin 7.500.000. Bentar. Oh ini nih ada yang masuk nih. Kalau level 40 itu sekitar 1,7 miliar. Aku menghilang karena aku merasa buruk bagiku. Maksudnya aku menghilang karena merasa buruk bagiku tuh apa? Kamu pasti nonton aku kan? Coba, yang pastinya 1,7 MC level 40 karena aku dulu ngegip seperti itu. Segitu gitu loh. Aku menghilang karena aku merasa buruk bagiku. Maksudnya tuh piye? Tidak baik, berarti tidak baik. Nggak, yang jelas dong, yang jelas. Tidak baik bagi Banyak dia, maka dia banget. mundur. Aku bisa cerita nggak sama kamu? Aku udah habis 5 miliar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Cerai beb sama nggak belah. Cerai beb. Hancur. Habis 5 miliar beb. Belajarlah dari orang-orang yang udah mengalaminya, melewatinya gitu Astagfirullahaladzim. loh. Kalau kita belum Banyak curhat loh. Melewatinya itu hati-hati. Gila. Belajar dari pengalaman. 5M keluargaku. Sebut nama agensi beb. Kok sama beb? Aku nggak usah sebut nama agensinya. Aku didekati
aku diiming-imingin, kadang dijanjiin perempuan. Ya ketahuan dong aku kesebut perempuan, berarti dia laki-laki ini. Ya tuh aku kalau ya tapi kan kita nggak sebut nama. Ya nanti aku baca ya, yang ini nanti aku baca ya. Gila 5M. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi sebetulnya spender itu baik-baik. Ya sebetulnya spender itu baik-baik loh. Serius, saking aja digiring opini, ya kan? Saking aja digiring opini untuk mengujarkan kebencian kepada kita. Ya, digiring tuh opininya. Kenapa digiring? Karena satu, ya kan? Karena satu, mereka takut spender itu sadar, banyak spender sadar, mereka takut. Ya kan, makanya digiring opini. Kamu lihat sendiri tuh, malah kita yang disalahin, kita ujar kebencian. Mana ada kita ujar kebencian, kita mau mengajarkan kesadaran. Ya, baca sendiri komennya aneh-aneh. Ya itulah ya. Betul kan? Ya mereka pasti takut lah, bener. Kita nggak pernah mengujarkan kebencian. Justru sekarang ini kalian yang misalnya kalian spender yang gede-gede, ya kalian boleh kok DM aku. Serius, kalian boleh DM aku, ya kan? Kalian boleh DM aku, karena ya kalian bisa nilai sendiri lah, ya. Kalian bisa nilai sendiri sebetulnya itu siapa yang mengujarkan kebencian. Kalian kan pintar, aku yakin kalian itu pintar, ya. Aku yakin kalian pintar, aku yakin kalian punya hati, aku yakin kalian itu melihat, ya, bisa menilai, ya kan? Aku tuh seperti apa, tujuanku tuh apa. Kalian bisa nilai. Aku yakin, saya yakinnya kalian masih punya hati yang di sini, ya. Sangat yakin. Kenapa? Karena kan aku balik lagi, aku baru mengeluarkan video ya. Bentar aku cek dulu. Ntar salah ngomong aku. Aku harus cek dulu video yang aku keluarkan tuh berapa. Sebetulnya aku tuh bakal mengeluarkan video setara dengan TikTok Universe yang udah Casper terbangkan. Ketika menjadi Casper, alhamdulillah beb. Aku baru 15. Itu loh nama akun yang suka lempar-lempar gitu tuh loh. Kita lagi nyetir loh beb. Mana ya? Ya aku sedih banget itu kalau denger yang itu, sumpah. Kita lagi nyetir loh beb. Ini sedih banget yang ini. Kita lagi nyetir loh beb. Yang mana nih? Turunan mana lagi nih? Banyak kali turunan itu. Aku baru bagiin 15. Tuduhan selanjutnya itu ini digoreng terus. Jadi kalian kalau mau lihat semua VT tentang Casper, masuk aja ke yang ininya ya. Nih, masuk ke yang ininya nih, yang di sini. Jadi gampang kalian nyarinya, nggak perlu nyari. Karena kan aku jualan juga ya, aku bikin konten juga. Nanti kalian yang mana nih, males. Jadi kalian caranya itu kalian masuk ke sini nih, karena aku sudah kelompokkan. Kalau ini aku my journey, kalau ini aku waktu aku kerja di TikTok Shop kayak gitu ya. Jadi kalian gampang. Ini aku mempermudah kalian untuk cari di mana sih sebetulnya. Jadi nggak perlu ini. Dan aku tuh ya alhamdulillah ya, kalian tahu nggak, waktu aku posting konten yang ini nih, kalian lihat ya. Kalian lihat angkanya berapa ini? Angkanya nih, coba, dahsyat, 126,5 juta. Ngeri nggak kalian? 126,5 juta mata memandang, ya. Keren kan? Itulah kuasa Allah. Kalian tau nggak? Waktu aku mau posting konten ini, sebetulnya kan itu tuh konten yang menyakitkan buat aku ya. Karena di situ tuh kita bener-bener kehilangan nih. Itu handphone ditaruh di mana sih? Nah, inilah kuasa Allah, aku bilang. Kalau kalian lihat video aslinya, itu video aslinya tuh bureng, nggak ada apa-apa. Jadi handphone tuh dudak. Jadi bener-bener videonya itu udah nggak jelas, bukan video yang kita giniin bikin konten. Nih saya lagi bikin konten, bukan. Tapi handphone itu begini-gini nih. Handphone tuh begitu-begitu. Jadi kalian ketika melihat video aslinya, itu kalian bakalan pusing, ya. Karena HP-nya gerak-gerak, bukan untuk di video. Pas aku mau bikin postingan itu ya, mau nge-publish, mau kirim ya. Ada satu doa di dalam postingan ini. Jujur, ada satu buah doa di dalam postingan ini. Kalian mau tahu nggak apa doanya? Kalian mau tahu nggak apa yang aku doakan di dalam postingan ini? Aku bilang gini, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui. Aku bilang gitu kan. Engkau tahu apa tujuanku, Engkau tahu apa niatku. Aku bilang kan, Engkau maha tahu segala-galanya. Dan Engkau tahu apa yang sekarang aku hadapi.
aku bilang gitu sebelum aku posting loh ya, aku ingin agar semua orang tahu kisah Casper ini, agar banyak orang mengambil pelajaran dalam kisah ini ya Allah, aku bilang. Kalau engkau setuju ya Allah, aku mohon viralkan konten ini. Tapi kalau apa yang aku lakukan ternyata salah ya Allah, tegur aku ya Allah, aku bilang. Bismillahirrahmanirrahim, aku bilang. Langsung aku post, ceder tak post. Belum ada, kayaknya baru 3 jam berapa gitu ya kan. Itu VT-nya udah sekitar 9 juta. Aku kaget baru 3 jam 9 juta. Aku sampai nangis loh, aku nangis lagi. Wah ya Allah, terima kasih, aku bilang. Nih, kamu lihat sendiri nih, 126,5 juta. Kamu lihat, yang ini juga 54,9 juta. Jadi setiap aku posting VT yang benar-benar mencari ini ya, aku selalu doain di dalamnya, ya Allah bantu aku bilang. Bantu aku untuk bla 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 bla, agar banyak orang yang tersadar. Agar orang-orang yang tergiring opini untuk menghujatku sadar ya Allah, ya, bahwa apapun yang mereka lakukan ya Allah, semua akan engkau balas. Dengerin aku. Kalau kalian gak percaya, nanti lihat kehidupan kalian seminggu ke depan, ya. Seminggu ke depan kalian lihat. Aku ngomong gitu.